Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaisul Haq Ramadan dengan NIM 256120101118. Di sini saya akan menjelaskan pengantar akuntansi bab 8 dengan judul pengendalian internal dan kas. Kemudian pengendalian internal kerangka kerja terintegrasi adalah standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Kemudian tujuan pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pengamanan aset, yang kedua ada informasi akurat, yang ketiga ada kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Kemudian ada unsur-unsur pengendalian internal. 5 unsur pengendalian internal, elements internal control, yang ditetapkan oleh kerangka kerja terintegrasi. 1. Lingkungan pengendalian. 2. Penilaian risiko, risk assessment. Yang ketiga, proses pengendalian. Yang keempat, pengawasan. Yang kelima, informasi dan komunikasi. Kemudian ada unsur-unsur dalam pengendalian internal. Unsur-unsur dalam pengendalian internal ini melindungi perusahaan, informasi dan komunikasi, manajemen, pengawasan, penilaian risiko. Kemudian lingkungan pengendalian. 3 faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian perusahaan adalah sebagai berikut. Ini ada struktur organisasi. Ada CEO, ada karyawan, kebijakan personal, filosofi, manajemen, dan gaya operasi. Kemudian ada penilaian risiko. Semua perusahaan menghadapi risiko seperti perubahan permintaan pelanggan, ancaman pesaing, perubahan peraturan, perubahan dalam faktor-faktor ekonomi. Manajemen harus menilai risiko-risiko tersebut dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengendalikannya. Proses pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai, termasuk mencegah kecurangan. Proses pengendalian merupakan unsur pengendalian internal yang paling penting, meliputi hal berikut. Yang pertama, personel yang kompeten, rotasi kerja, dan cuti wajib. 2. Pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan. 3. Operasional, penyimpanan aset, dan akuntansi. Yang keempat, bukti dan langkah-langkah keamanan. Kemudian ada prosedur pengendalian internal. Prosedur pengendalian internal ini melindungi personel yang kompeten, rotasi kerja, dan cuti wajib. Pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan. Pemisahan operasional, menyimpan aset, dan akuntansi, bukti, dan tanda keamanan. Ada perusahaan manajemen. Kemudian sinyal peringatan atas masalah pengendalian internal. Tanda peringatan sistem dari manusia. 1. Perubahan drastis gaya hidup tanpa memenangkan undian berhadiah. Yang kedua, ada hubungan yang akrab dengan pemasok. Yang ketiga, menolak mengambil cuti. Yang keempat, sering berutang ke karyawan lain. Yang kelima, mengonsumsi alkohol atau obat-obat berlebihan. Kemudian ada tanda peringatan sistem akuntansi. 1. Dokumen hilang atau jeda nomor transaksi. Dalam kurung bisa berarti dokumen digunakan untuk transaksi tidak sah. Yang kedua, ada peningkatan luar biasa pengembalian uang ke pelanggan. Dalam kurung, pengembalian bisa saja palsu. Yang ketiga, ada perbedaan antara penerimaan kas harian setoran bank. Bisa bermakna penerimaan kas dicuri sebelum disetor ke bank.
peningkatan mendadak pembayaran yang terlambat, dalam kurung karyawan bisa mencuri uang pembayaran. Yang kelima, penundaan pencatatan transaksi, dalam kurung kemungkinan ada usaha menghambat deteksi kecurigaan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal dapat menemukan kelemahan-kelemahan dalam memperbaiki efektivitas pengendalian, termasuk memantau perilaku karyawan dan sinyal peringatan dari sistem akuntansi. Kemudian informasi dan komunikasi, informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, serta pengawasan dibutuhkan manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan kepatuhan kepada pelaporan, hukum, dan peraturan yang diperlakukan. Manajemen juga dapat menggunakan informasi eksternal untuk menilai kejadian dan kondisi yang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal. Dan keterbatasan pengendalian internal, sistem pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai bukti jaminan. Hal ini disebabkan faktor-faktor berikut: pengendalian elemen manusia, pertimbangan biaya manfaat, pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Kas meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia. Simpanan uang yang tersedia di bank atau institusi keuangan lainnya siap untuk ditarik kapan saja juga disebut kas. Biasanya yang dianggap oleh kas orang sebagian orang besar orang adalah semua jenis uang yang diterima oleh bank untuk disimpan di rekening tabungan. Sebagai contoh, cek yang dapat Anda uangkan biasanya dapat disimpan di bank, dan hal itulah yang dianggap sebagai kas. Kemudian ada pengendalian kas terhadap penerimaan. Sebuah perusahaan dapat memiliki beberapa rekening bank. Misalnya, satu digunakan untuk pembayaran secara umum dan satunya lagi untuk pembayaran gaji. Untuk setiap rekening banknya, perusahaan biasanya membuat satu akun buku besar sendiri. Kas adalah aset perusahaan yang paling mungkin untuk dicuri dan digunakan secara tidak benar dalam kegiatan bisnis. Untuk alasan ini, sebuah bisnis harus mengendalikan kas dan transaksi kas secara hati-hati. Kemudian pengendalian terhadap penerimaan kas. Untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, perusahaan harus mengendalikan kas sejak diterima sampai kas disimpan di bank. Biasanya perusahaan menerima kas dari dua sumber utama pelanggan. Di sini ada dua pelanggan. Yang pertama, pelanggan yang membeli barang atau jasa. Yang kedua, ada pelanggan yang membayar piutangnya. Pengendalian yang penting untuk melindungi kas yang diterima di penjualan langsung tunai adalah mesin kasir. Kas yang diterima dari penjualan tunai, pelanggan, kas barang, struktur penjualan, mesin kasir, kemudian kas, terus departemen kasir, setoran kas, bank, bukti setoran, kemudian departemen akuntansi, ayat jurnal. Kas kurang atau kas lebih, kas short and over. Slide 1 dari 2. Kasir dapat membuat kesalahan memberi uang kembalian untuk pelanggaran atau memasukkan nilai penjualan tunai. Sebagai akibatnya, jumlah uang ditanggung berbeda dari jumlah penjualan tunai. Selisih tersebut akan dicatat dalam akun kas kurang atau kas lebih, kas short and over. Kemudian contoh kas kurang atau kas lebih.
Sebagai ilustrasi asumsi data mesin kasir pada 3 Mei sebagai berikut. Total kas pada mesin kasir untuk penjualan tunai 35.690.000. Kas yang diterima pada penjualan tunai 35.668.000. Penjualan tunai, penerimaan kas, dan kekurangan kas sebagai sebesar 22.000 dalam kurung 35.690.000 dikurang 35.668.000 akan dicatat sebagai pada tanggal 3 Mei kas 35.668.000, kemudian kas kurang atau lebih 22.000 dicatat di debit, kemudian penjualan sebesar 35.690.000 dicatat di kredit. Kas kurang atau kas lebih. Jika ada uang lebih, kas kurang atau lebih akan dikreditkan untuk kelebihan tersebut pada akhir periode akuntansi. Saldo debit akun kas kurang atau lebih dimasukkan dalam beban lain-lain pada laporan laba rugi. Saldo kredit akun tersebut dimasukkan dalam bagian penghasilan lain-lain. Kas yang diterima melalui cek atau giro. Kas diterima melalui cek atau giro ketika pelanggan membayar tagihan mereka. Kebanyakan faktur perusahaan dirancang agar para pelanggan mengembalikan potongan faktur yang berisi jumlah tagihan yang disebut sipil pembayaran (remittance slip) bersama dengan lembar pembayaran mereka. Kemudian kas yang diterima mulai transfer dana elektronik. Kas juga dapat diterima dari pelanggan melalui transfer dana elektronik (Electronic Fund Transfer EFT). Sebagai pemegang kartu kredit memberi kuasa kepada bank penerbit kartu kredit untuk membebankan tagihan-tagihan rutin seperti telepon seluler, internet, dan jasa listrik ke kartu kredit. Dalam kasus ini, perusahaan mengirim formulir yang telah ditandatangani nasabah kepada nasabah bank sebagai bentuk otorisasi transfer dana elektronik bulanan setiap bulan. Perusahaan memberi tahu pelanggan jumlah yang harus ditransfer dan tanggal transfer secara elektronik. Pada tanggal jatuh tempo, perusahaan mencatat transfer elektronik sebagai penerimaan kas ke rekening banknya dan memposting jumlah yang dibayar sebagai pengurang saldo piutang ke akun pelanggaran yang bersangkutan. Pengendalian pembayaran kas. Pengendalian terhadap kas harus memberikan keyakinan yang memadai bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang telah diotorisasi. Kas digunakan secara efektif dan efisien. Sebagai contoh, pengendalian harus meyakinkan bahwa semua diskon pembelian yang tersedia akan diambil. Sistem voucher. Sistem voucher, voucher system, merupakan serangkaian prosedur untuk mengizinkan dan mencatat liabilitas dan pembayaran kas. Voucher adalah suatu dokumen yang memberikan bukti pemberian izin membayar kas atau melakukan transfer dana elektronik. Tagihan yang telah ditandatangani dapat dianggap sebagai voucher. Saat voucher disiapkan untuk pembelian barang, voucher harus dilengkapi dengan faktur dari pemasok, pesanan pembelian, dan lapangan penerimaan barang. Kas yang dibayar dalam transfer dana elektronik. Kas juga dapat dibayar melalui sistem transfer dana elektronik. Sebagai contoh, Anda bisa menarik kas dari rekening bank Anda menggunakan mesin ATM. Penarikan yang Anda lakukan adalah contoh transfer dana elektronik. Perusahaan dapat juga menggunakan transfer dana elektronik, misalnya membayar gaji karyawan. Kemudian ada rekening bank. Perusahaan menggunakan rekening bank adalah untuk mengendalikan internal. Beberapa keuntungan pengendalian dengan menggunakan rekening bank adalah sebagai berikut. Rekening bank mengurangi jumlah kas ditagih. Rekening menyediakan pencatatan mandiri atas transaksi kas.
merekonsiliasi saldo atau akun kas dalam catatan perusahaan dengan saldo kas menurut bank adalah pengendalian yang penting. Penggunaan rekening bank memfasilitasi proses transfer dana menggunakan sistem transfer dana elektronik. Laporan bank. Bank mengelola pencatatan seluruh transfer rekening bank. Rangkuman seluruh transfer yang disebut laporan bank. Bank statement dikirim ke nasabah dalam bentuk catatan hard copy maupun email soft copy. Laporan bank menunjukkan saldo awal penawaran, pengurangan, dan saldo pada akhir periode. Kemudian di sini ada contoh laporan bank. Di sini ada contoh laporan Bank Cipta Karya. Kemudian selanjutnya hubungan antar rekening bank dan laporan bank. Sini ada perusahaan dan bank. Aset kas di bank, saldo XXXX. Meningkatkan aset, menurunkan aset. Meningkatkan aset berada di memo kredit. Kemudian menurunkan aset berada di memo debit. Kemudian ada laporan bank sebagai alat pengendalian terhadap kas. Laporan bank merupakan salah satu alat penting yang digunakan perusahaan untuk pengendalian kas. Perusahaan dapat menggunakan laporan bank untuk membandingkan transaksi kas dicatat akuntansinya dengan catatan yang dibuat oleh bank. Kemudian ada catatan PT Sigma Utama dan laporan bank. Nah, di sini ada catatan PT Sigma Utama dan laporan banknya. Laporan bank saldo awalnya sebesar 4.218.600. Penambahan setorannya 13.749.750.000. Kemudian lain-lainnya 408.000. Kemudian menjadi 14.157.750.000. Pengurangan cek sebesar 14.698.570.000. Cek kosongnya 300.000. Beban administrasinya 18.000. Kemudian saldo akhirnya dari digabungkan 14 juta dan 4 jutanya menjadi 15.16.570.000. Kemudian saldo akhirnya 3.359.780.000. Sigma Utama saldo awal sebesar 4.227.600. Setorannya 14.565.950.000 dan ceknya 16.243.560.000. Kemudian saldo akhirnya 2.549.990. Nah, PT Sigma Utama harus menentukan penyebab selisih kedua jumlah ini. Nah, jadi di jumlah ini di antara laporan bank dan Sigma Utama ini ada beda angka. Kemudian ada selisih antara saldo kas perusahaan dan laporan bank. Selisih tersebut dapat disebabkan oleh tertundanya pencatatan transaksi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Selisih tersebut mungkin juga berasal dari kesalahan dalam pencatatan transaksi yang dilakukan baik oleh perusahaan atau bank. Rekonsiliasi bank slide 1 dari kedua merupakan analisis informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening bank berbeda dari saldo kas dalam buku besar dan bertujuan untuk menghasilkan saldo kas yang disesuaikan. Saldo kas disesuaikan yang
ditentukan dalam rekonsiliasi bank dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Dan rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank biasanya dibagi dalam dua bagian. Yang bagian pertama, bagian bank, dimulai dalam saldo kas menurut rekening bank dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Yang kedua, bagian perusahaan, dimulai dengan saldo kas menurut catatan perusahaan dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan dalam rekonsiliasi oleh bank dan perusahaan harus sama. Kemudian di sini ada contoh rekonsiliasi dari bank. Nah, ini saldo kas menurut bank ditambah debit ke kas yang tidak terdapat dalam laporan, kemudian bank setoran yang belum dicatat oleh bank dan lain-lain, dikurangi kredit ke kas yang tidak terdapat dalam laporan bank, dalam kurung cek yang belum diuangkan dan lain-lain, saldo yang disesuaikan, dan seterusnya. Kemudian ada langkah-langkah dalam rekonsiliasi bank. Nah, di sini ada langkah-langkah rekonsiliasi bank. Langkah yang pertama, ada masukkan saldo kas menurut bank dari saldo akhir kas menurut rekening bank. Langkah yang kedua, tambahkan dengan deposit yang tidak dicatat oleh bank. Identifikasi deposit yang tidak dicatat oleh bank dengan cara membandingkan setiap deposit yang terdaftar dalam rekening bank dengan deposit yang tidak tercatat yang muncul dalam rekonsiliasi periode sebelumnya dengan periode saat ini. Contoh setoran sebelum dicatat bank pada akhir periode. Deposit ini transit setoran dalam perjalanan. Langkah yang ketiga, kurangkan dengan cek yang beredar yang belum dibayar oleh bank. Identifikasi cek yang berada dengan membandingkan cek yang telah dibayar dengan cek yang berada yang beredar yang muncul dalam rekonsiliasi periode sebelumnya dengan cek yang tercatat. Contoh, cek sedang beredar pada akhir periode. Kemudian langkah yang keempat, temukan saldo disesuaikan dengan menambahkan langkah 2 dan mengurangi langkah yang ketiga. Langkah-langkah dalam rekonsiliasi bank ini masih nyangkut langkah-langkahnya. Kemudian langkah yang kelima, masukkan saldo kas menurut perusahaan dan saldo akhir kas dalam buku besar. Langkah yang keenam, tambahkan dengan memo kredit yang belum dicatat. Identifikasi memo kredit bank yang belum dicatat dengan membandingkan memo kredit rekening bank ke ayat jurnal, contoh wesel tagih dan bunga yang dikumpulkan oleh bank. Langkah yang ketujuh, kurangkan dengan memo debit yang belum dicatat. Identifikasi memo debit bank yang belum dicatat oleh perusahaan dengan membandingkan memo debit laporan bank ke ayat jurnal. Contoh, cek kosong NSF pelanggan, beban administrasi bank. Langkah yang ke-8, tentukan saldo disesuaikan dengan menambah langkah 6 dan mengurangi langkah yang ke-7. Bukti jika saldo disesuaikan sama. Kemudian langkah yang ke-9, buktikan jika saldo disesuaikan yang ditentukan dalam langkah 4 dan 8 sama. Kemudian ada ilustrasi dari rekonsiliasi bank.
Sebagai gambaran mengenai rekonsiliasi bank, kita akan menggunakan rekening bank untuk PT Sigma Utama di tampilan 7. Laporan bank ini juga menunjukkan saldo besar 3.359.780 per 31 Juli. Saldo kas dalam buku besar PT Sigma Utama pada tanggal yang sama adalah 2.549.990.000. Berikut adalah contoh informasi yang perlu dicocokkan dengan menggunakan langkah-langkah yang telah disebutkan. Ilustrasi dari rekonsiliasi bank. Langkah-langkah: setoran tanggal 31 Juli belum dicatat dalam rekening bank sebesar Rp816.200. Langkah yang ketiga, cek yang belum diuangkan nomor 812 sebesar 1.061.000, nomor 878 435.390.000, nomor 883 48.600. Totalnya 1.544.990.000. Langkah yang keenam, Wesel tagih 400.000 berikut bunga besar sebesar 8.000 diterima oleh bank, belum dicatat dalam jurnal seperti ditunjukkan dalam memo kredit 408.000. Langkah ke-7, cek dari pelanggan Thomas Tarigan sebesar 300.000 dikembalikan oleh bank karena dana tidak mencukupi seperti tanpa dalam memo debit 300.000. Ilustrasi dari rekonsiliasi bank. Beban administrasi bank sebesar 18.000 belum dicatat dalam jurnal seperti ditunjukkan dalam memo debit 18.000. Sebagai tambahan, sebuah kesalahan 9.000 ditemukan. Kesalahan ini terjadi ketika cek nomor 879 sebesar 732.260 untuk pembayaran utang ke CV Mahakam dicatat di jurnal sebesar 723.260.000. Kemudian di sini ada rekonsiliasi bank untuk PT Sigma Utama. Nah, di sini ada contoh rekonsiliasi bank untuk PT Sigma Utama pada tanggal 31 Juli 2025. Kemudian dari rekonsiliasi ini hasilnya harus sama di langkah yang ke-9-nya. Langkah yang ke-9 itu menyamakan saldonya. Ini saldonya sudah sama sebesar 2.630.990.000. Kemudian ayat jurnal untuk PT Sigma Utama berdasarkan rekonsiliasi bank sebelumnya. Ayat jurnal untuk PT Sigma Utama adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Juli kas sebesar 408.000 berada di debit. Kemudian Wesel tagih sebesar 400.000 berada di kredit. Pendapatan bunganya sebesar 8.000 berada di kredit. Kemudian masih dengan tanggal 31 Juli, piutang usaha Thomas Tarigan sebesar 300.000 berada di debit. Kemudian beban lain-lainnya berada sebesar 18.000 berada di debit. Kemudian utang usaha CV Mahakamda 9.000, kemudian kas 327.000 berada di kredit. Dan ada dana kas keperluan khusus. Perusahaan biasanya harus membayar sejumlah pengeluaran kecil seperti pelangkop, perlengkapan kantor, atau perbaikan kecil. Kemudian ada dana kas keperluan khusus. Dana kas kecil biasanya diisi kembali pada jarak
periodik atau saat dana habis atau mencapai jumlah minimum. Saat dana kas kecil diisi kembali, akun yang didebit ditentukan dengan merangkum penerimaan kas kecil, kemudian cek ditulis sejumlah ini dan dimasukkan dalam kas kecil. Dan ada ilustrasi dana kas kecil. Asumsikan bahwa dana kas kecil sebesar 500.000 dibentuk pada tanggal 1 Agustus. Dan pada tanggal 1 Agustus, kas kecil sebesar 500.000 berada di debit, kemudian kas 500.000 berada di kredit. Kas kecil di debit jika ada dua kemungkinan: dana kas kecil dibuat, yang kedua ketika jumlah dana dinaikkan, dan kas kecil dikreditkan ketika jumlah dana kas kecil diturunkan. Kemudian ada ilustrasi dana kas kecil. Pada akhir bulan Agustus, bukti kas kecil menunjukkan pengeluaran untuk pos-pos berikut: perlengkapan kantor sebesar 380.000, perangko dalam kurung debit perlengkapan kantor 22.000, perlengkapan toko 35.000, beban administrasi dan lain-lain 30.000. Totalnya jadi 467.000. Dan ilustrasi dana kas kecil. Ayat jurnal untuk mengisi kembali dana kas kecil pada tanggal 31 Agustus adalah sebagai berikut. Tanggal 31 Agustus perlengkapan kantor 402.000, kemudian perlengkapan toko 35.000, beban administrasi dan lain-lain 30.000, kemudian kasnya berada di debit 467.000. Kemudian pelaporan kas dalam laporan keuangan. Kas biasanya dicatat sebagai yang pertama dalam bagian aset. Lancar di laporan posisi keuangan. Perusahaan dapat memiliki jumlah kas melebihi kebutuhan operasinya, dan biasanya perusahaan menginvestasikan kasnya dalam investasi yang sangat liquid untuk memperoleh bunga. Investasi semacam ini disebut setara kas atau cash equivalence. Pelaporan kas dalam laporan keuangan. Laporan posisi keuangan kedai kopi yang menyajikan kas ditunjukkan sebagai berikut. Kedai kopi, laporan posisi keuangan. Nah, di sini ada laporan keuangan dari kedai kopi tanggal 31 Desember. Asetnya kas dan setara kas sebesar 235 juta. Dan rasio kas pada pengeluaran kas per bulan. Untuk perusahaan yang baru mulai berjalan atau sedang dalam kesulitan keuangan, kas merupakan hal penting untuk proses kelangsungan hidup. Rasio kas terhadap beban kas bulanan. Ratio of cost to monthly cash expenses berguna untuk menilai beberapa lama perusahaan dapat melanjutkan operasi tanpa ada dua. Yang pertama pembiayaan tambahan, dan yang kedua arus kas positif dari kegiatan operasi. Rasio kas pada pengeluaran kas per bulan. Rasio kas terhadap beban kas per bulan kemudian dapat dihitung sebagai berikut. Rasio kas terhadap beban kas bulan. Kas pada akhir tahun, beban kas bulanan. Kas termasuk setara kas diperoleh dari laporan posisi keuangan akhir periode. Beban kas bulanan terkadang disebut cash burn. Diestimasi dari bagian aktivitas operasi laporan arus kas sebagai berikut. Beban kas bulanan, arus kas negatif dari kegiatan operasi dibagi 12. Dan ilustrasi rasio kas pada pengeluaran kas per bulan. Data berikut dalam ribuan diambil dari laporan keuangan Ocean Power Technologies. Di sini ada kas dan setara kas pada akhir tahun. Pada tahun keempat,
sebesar 9.353 dolar. Kemudian pada tahun ketiga 4.376 dolar. Kemudian tahun kedua sebesar 4.237 dolar. Kemudian tahun pertama 12.268 dolar. Kemudian arus kas dari kegiatan operasi 13.915, 18.770.000, kemudian 15.771, kemudian 16.708. Kemudian ada ilustrasi rasio kas pada pengeluaran kas per bulan. Berdasarkan data yang disajikan sebelumnya, beban kas bulanan dan rasio kas pada beban kas bulanan dapat dihitung sebagai berikut. Beban kas bulanan 13.915 dolar dibagi 12, 18.770 dibagi 12, 15.771 dibagi 12, 16.708 dibagi 12. Nah, pada tahun keempat itu sekitar 1.160, tahun ketiganya 1.564, kemudian pada tahun keduanya 1.314, kemudian pada tahun kesatunya 1.392. Kemudian rasio kas pada beban kas bulanan 9.353 dibagi 1.160. Tahun keempat 8,1 bulan 4.376 dibagi 1.564. Tahun ketiga 2,8 bulan, kemudian 4.237 dibagi 1.314, 3,2 bulan. Kemudian ada 12.268 dibagi 1.392, 8,8 bulan pada tahun pertama. Oke, terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.